Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Hartoyo Hartoyo. Pada hari ini saya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga semua pemirsa YouTube juga dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang pare. Pare sejak dahulu kala orang tua kita selalu mengkonsumsi pare untuk dijadikan sayur mayur maupun dalam bentuk yang disayur maupun dilalap begitu saja. Dan nenek moyang kita, orang tua kita tidak pernah menceritakan manfaat secara detail pare. Ternyata dalam kondisi sekarang ini banyak betul informasi yang disampaikan tentang manfaat pare untuk kesehatan, baik di media sosial, dalam bentuk elektronik maupun dalam bentuk cetak. Semuanya banyak menyajikan tentang informasi pare. Ternyata buah pare saja yang dikonsumsi oleh orang tua kita itu sudah sangat menyehatkan badan kita. Dan sekarang ada informasi yang disampaikan dengan kawan-kawan kita bahwa pare juga daunnya bermanfaat. Alhamdulillah, saya sudah punya pohon pare yang saya tanam di belakang rumah dalam polybag. Ini buahnya alhamdulillah cukup bagus, besar, dan nanti kita akan petik untuk dijadikan sayur atau lalapan. Dan ternyata tidak dalam bentuk basah saja dikonsumsinya, tetapi bisa dijadikan teh. Buah pare kita rajang-rajang untuk dijadikan teh. Daunnya juga bisa kita rajang-rajang untuk jadikan teh. Ternyata daun pare ini bisa jadikan teh. Kita petik saja seperti ini. Kita keringkan, kita ambil yang tidak terlampau muda dan tidak terlampau tua. Kita petik, nanti kita jemur sehingga kering dan bisa kita konsumsi. Kemudian sudah saya siapkan yang dalam bentuk keringnya seperti ini. Ini saya simpan memang untuk dikonsumsi seandainya daunnya sudah tidak ada, karena pohon pare bisa mati kemudian susah hidupnya. Tapi kita ada cadangannya, harus ada cadangan selalu. Ini nanti bijinya bisa kita ambil untuk menjadi bibit. Kemudian buah pare ini untuk jadikan teh cukup kita rajang-rajang, kita iris. Kemudian yang sudah kita jadikan teh juga sudah ada seperti ini. Kita rajang-rajang, kita jemur sehingga kita keringkan. Kita keringkan, kemudian kita simpan. Dan kemudian bijinya juga saya keringkan untuk disimpan. Biji yang muda, bukan biji yang tua. Lalu manfaatnya apa saja untuk buah pare dan daun pare ini? Ternyata banyak informasi yang kita temukan baik secara lisan maupun dalam media cetak dan elektronik, bahwasanya pare, buahnya, daunnya, dan seluruh pare itu cukup pahit. Orang tua kita dulu menganjurkan makan pare untuk mencegah berkembangnya cacing atau untuk mengatasi cacing dalam tubuh kita. Orang tua kita memberikan kepada kita untuk mengkonsumsi pare. Tapi dalam kondisi sekarang semakin berkembang karena adanya penelitian bahwa buah dan daun pare itu
bisa mengatasi berbagai macam masalah. Karena apa? Karena pari mengandung banyak vitamin, mineral yang dikandung seperti serat, kalium, kalsium, besi, dan lain sebagainya. Sedangkan vitamin ada vitamin A dan vitamin C. Kemudian antioksidannya sangat tinggi sehingga bisa melawan radikal bebas di dalam darah. Oleh sebab itu, manfaat pare buahnya pertama bisa untuk mengatasi diabetes. Bagaimana caranya? Caranya hanya gampang untuk dikonsumsi melawan diabetes. Konsumsi saja menjadi lalapan atau dalam bentuk sayur. Kemudian menurunkan demam. Lalu untuk obat cacing yang sudah saya sampaikan tadi. Dan ada juga yang menyampaikan bahwa buah pari bisa mengatasi, mencegah kanker. Karena apa? Karena antioksidan yang cukup tinggi sehingga bisa melawan radikal bebas yang ada dalam darah. Kemudian bagaimana caranya kalau daun pari kita manfaatkan untuk obat? Karena daun pari ternyata juga bisa menurunkan demam, mengobati sariawan karena kandungan vitamin C-nya yang cukup tinggi. Kemudian menurunkan kolesterol, antibakteri patogen di gigi dan mulut, kemudian menyembuhkan luka. Khusus untuk menyembuhkan luka, cukup digiling daunnya, kemudian ditambah sedikit saja air, dibalurkan di sekitar yang luka. Kemudian juga mengobati jerawat, ini sama halnya dengan mengobati luka. Bisa digiling kemudian dibalurkan di daerah yang kena jerawat, atau juga disertai dengan minum kalau untuk jerawat. Kemudian untuk meringankan asam urat itu bisa juga dengan mempergunakan daun pari. Bagaimana caranya? Beberapa media menceritakan atau orang tua kita juga menceritakan, tapi orang tua tidak secara detail. Ambil saja beberapa lembar daun pari, kemudian diekstrak dengan cara direbus. Misalnya 200 gram atau 2 on, kita rebus dengan 3 gelas air atau dengan 1 gayung air. Kemudian kita jadikan setengahnya atau sepertiganya, sehingga bisa kemudian kita minum, dan minumnya saat hangat-hangat atau dingin, tapi saring dulu. Kemudian minum 2 kali sehari, setengah gelas atau sampai 1 gelas cukup. Kemudian kalau untuk yang dijadikan teh juga sama saja, kita keringkan kemudian kita rebus dengan air panas atau diseduh dengan air panas, kemudian airnya kita minum, dan takarannya sesuai anjuran ya, kita pakai gram-graman, atau kalau orang tua kita itu sesuka hati ya. Itu ada yang menyampaikan cukup 200 gram saja untuk mengobati segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita, baik yang ringan maupun yang kronis. Kemudian harus hati-hati, ini yang paling harus hati-hati, yaitu mengkonsumsi pari jangan kelewatan. Karena pari bisa, kalau orang tua kita bilang, bisa loyo atau bisa membuat tidak berdaya seorang laki-laki. Tetapi zaman sekarang di media sosial barangkali sudah ada penelitian bahwa pari itu ternyata bisa mematikan sel sperma jika kebanyakan. Oleh sebab itu jangan kebanyakan. Kemudian bisa juga mengakibatkan rusaknya buah zakar dan hipotensi atau impoten, juga bisa merusak hati. Oleh sebab itu
cara mengonsumsi pare jangan berlebihan, cukup sedikit atau secukupnya saja. Kemudian jangan terus-menerus karena berakibat tidak baik untuk seorang laki-laki. Kemudian bagaimana caranya kita membuat rajangan untuk dikeringkan? Saya rasa tidak perlu, karena memotong-motong pare itu sudah semua bisa. Kita seperti ini yang kita potong-potong. Atau kita praktekkan dulu dan kita coba untuk masuk ke dalam. Ini di belakang rumah, kita masuk ke dalam untuk mengiris-ngiris pare di dapur. Baik, buah pare yang seperti ini yang sudah kita siapkan sebelumnya, kita beli atau kita petik kalau kita punya kebun. Kita potong saja, tapi sebelumnya dibersihkan. Kita potong saja. Kita potong jadi 2 seperti ini. Kemudian kita belah seperti ini, dan bijinya bisa kita ambil untuk dijemur, juga bisa dimanfaatkan seperti ini. Kita bersihkan seperti ini, kemudian kita rajang-rajang tipis-tipis saja, jangan tebal-tebal. Kalau tebal-tebal itu mau disayur, tapi kalau untuk jadikan teh cukup tipis-tipis saja. Dan kemudian menjemurnya tidak dalam terik matahari yang kuat, tapi cukup matahari yang sedang-sedang saja, yang tidak terlampau panas dan sampai kering sekali. Baru kita simpan atau langsung kita manfaatkan seperti ini. Sudah kita iris tipis-tipis, lalu kita jemur. Dan yang sudah jadi ini ada, tinggal kita menyeduhnya atau merebusnya. Kemudian kalau untuk dijadikan lalap, ini cukup dibelah saja. Setelah dicuci baru kita belah, dan kita langsung kita konsumsi saja seperti ini. Ini cukup pahit, tapi ada juga yang tidak pahit. Karena saya menanam di kebun itu, saya rasakan tidak pahit. Bahkan di sayur juga tidak pahit, dilalap juga tidak pahit. Dan sekali lagi saya informasikan kepada Bapak sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa YouTube, bahwa mengkonsumsi pare harus cukup hati-hati, terutama untuk kalangan kaum pria, karena bisa jika berlebihan bisa mengakibatkan impotensi, kerusakan buah cakar, kerusakan hati, juga merusak sel sperma. Oleh sebab itu secukupnya saja untuk lalap untuk kesehatan, karena ini mengandung banyak mineral dan vitamin yang sangat kita butuhkan, dan juga bisa mengatasi berbagai penyakit, tapi secukupnya saja. Dan informasi yang saya dapat sampaikan cukup sekian. Atas perhatiannya mohon maaf, dan mohon bantuannya untuk di like, subscribe, share, kemudian komen. Selamat bertemu kembali di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.